Untuk yang selanjutnya, siapa? Slide selanjutnya Muhammad Azmi. Ada enggak ya? Muhammad Azmi kayaknya belum masuk. Dilanjut sama Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus. Lanjut. Selanjutnya, Saudara Admi. Azmi belum masuk ke Zoom. Langsung aja lanjut. Ciri-ciri struktur sosial. Jadi struktur sosial dapat berubah dalam berkembang, berkaitan erat dengan kebudayaan, dan dapat berubah dalam berkembang. Fungsi struktur sosial. Yang pertama, fungsi identitas, fungsi kontrol, fungsi pembelajaran. Oke, saya jelasin aja ya. Untuk fungsi identitas itu, jadi struktur sosial itu berfungsi sebagai identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya itu memiliki kesamaan dalam latar belakang, ras sosial, budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompoknya. Untuk sosial, fungsi kontrol itu dalam kehidupan bermasyarakat nih selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, peraturan. Terus lanjut ke fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran itu individu belajar dalam tersebut terdapat banyak hal dapat dipelajari. Oh, jadi merupakan salah satu tempat berinteraksi dalam masyarakat itu merupakan salah satu tempat berinteraksi. Dalam interaksi tersebut terdapat banyak hal yang dapat dipelajari dari sebuah struktur sosial. Salah satunya itu adalah pembelajaran mengenai nilai moral masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Lanjut ke faktor. Nah, faktor itu ada faktor kekayaan, ada pendidikan, ada dasar kekuasaan, dan dasar keturunan. Nah, kalau faktor kekayaan itu tuh dibagi lagi, ada golongan atas, ada golongan menengah, ada golongan bawah. Kalau golongan atas itu orang yang memiliki yang penghasilannya itu dapat digunakan secara luasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh di golongan atas tuh kayak apa ya, penghasilannya besar lah. Kalau golongan menengah itu penghasilannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk kebutuhan hidupnya mendasar gitu. Tapi dia tidak leluasa untuk
untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seperti itu. Contoh di golongan menengah itu kayak petani nih, tapi petaninya itu petani yang memiliki lahan. Kemudian kayak pegawai kantor lah gitu. Yang ketiga ada golongan bawah. Golongan bawah itu sama kayak golongan menengah, tapi kalau golongan bawah itu dia bahkan tidak sanggup untuk memenuhi si kebutuhan hidupnya itu. Kalau untuk faktor kedua itu waduh kelewat. Faktor kedua itu faktor pendidikan. Nah, jadi semakin tinggi pendidikan seseorang itu, semakin tinggi pula statusnya di masyarakat. Bukan begitu? Habis itu penguasaan kalian khusus dalam dasar kekuasaan. Kalau dasar kekuasaan itu berhubungan erat dengan wewenang atau kekuasaan. Semakin tinggi wewenang atau kekuasaannya itu, semakin tinggi pula ininya strata sosialnya. Kalau stratifikasi sosial itu berdasarkan kuasa itu dapat dilihat di dunia politik. Yang terakhir ada dasar keturunan. Kalau dasar keturunan itu, dasar keturunan yang di sini yang dimaksud di sini itu dasar keturunan yang berdasarkan kebangsawanan atau kehormatan. Jadi bukan berdasarkan kekuasaan atau kekayaan. Keturunan bangsawanan ini itu biasanya ada di lapisan atas atau strata atas. Lanjut ke pengertian kepribadian. Sebenarnya banyak banget nih pendapat para ahli mengenai pendapat kepribadian. Ada yang dari Yinger, ada M.A.W. Bower, terus ada Kuber gitu. Terus ada juga Theodore. Nah, di sini tuh kesimpulan dari beberapa pendapat ahli. Nah, kesimpulannya itu tatanan pola pikir yang membentuk suatu corak perilaku yang telah disusun atau dibentuk melalui interaksi antar individu maupun kelompok. Seperti itu. Lanjut ke teori-teori ya. Teori cermin diri. Teori cermin diri itu merupakan gambaran seseorang gambaran bahwa seseorang itu hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Nah, teori itu didasarkan pada analogi dengan cara bercermin dan mengumpamakan gambar yang tampak pada cermin tersebut sebagai gambaran diri kita yang terlihat oleh orang lain. Misalnya itu ada orang tua nih yang mengatakan bahwa si anaknya itu cantik gitu. Tetapi jika hal itu terus sering diulang secara konsisten oleh orang-orang yang berbeda-beda, jadi semua orang itu menganggap dia cantik gitu ya. Nah, akhirnya si anak itu tuh merasa bahwa dirinya itu seperti yang orang-orang bilang gitu, menganggap bahwa dirinya cantik gitu. Nah, gambaran diri seseorang itu tidak selalu hal baik. Tidak selalu berkaitan dengan fakta yang objektif. Nah, tetapi dia bersifat subjektif juga.
Misalnya ada apa ya? Misalnya ada anak nih, anak lagi. Ada anak yang dari awal itu dianggap biasa aja. Habis itu tapi dia itu sebenarnya apa ya? Luar biasa gitulah bahasanya. Sebenarnya dia itu punya kelebihan, tapi sama orang tua, sama lingkungannya itu dianggap biasa aja. Nah, jadi dia tuh merasa seakan-akan bahwa dirinya biasa aja ya. Soalnya pandangan orang lain ke dia biasa aja. Gitu. Lanjut ke diri antisosial. Nah, kalau diri antisosial itu si Freud ini tuh berpendapat bahwa diri seseorang itu memiliki 3 bagian atau 3 dimensi. Ada ID, ada ego, ada super ego dan ego. Nah, kalau ID ini pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naruria dan tidak sosial rakus atau antisosial. Kemudian ID itu pusat nafsu dan dorongan yang bersifat kalau super ego itu kompleks dari nilai-nilai sosial yang dihayati seseorang dan membentuk hati nurani atau yang disebut dengan kesadaran sosial. Kalau ego itu bagian yang bersifat sadar dan rasional yang jadi si ID ini tuh bawaan dari lahir, sifat struktur sosial yang bawaan dari lahir lah. Kemudian muncul tuh si super ego sama si ego. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dijelaskan oleh Siti Aisyah. Oke, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Pada intinya, faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu ada biologis dan psikologis. Faktor biologis itu faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Misalnya, seorang yang punya badan yang lemah dapat memiliki sifat rendah diri yang besar. Itu yang kedua, faktor psikologis itu dapat mempengaruhi kepribadian antara unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada warisan biologi. Karakteristik kepribadian seperti ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, kelainan sosial, dan diri yang lain dianggap timbul dari kecenderungan turunan atau warisan. Yang kedua yaitu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik, keadaan geografis tidak menyebabkan manusia bertingkah laku tertentu. Keadaan geografis hanya mempengaruhi tingkah laku akibat terdapatnya batasan-batasan kegiatan yang bisa dilakukan manusia pada tempat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada kebudayaan. Praktik pendidikan anak bersumber dalam adat kebiasaan pokok masyarakat yang berhubung dengan pangan, tempat berteduh, dan perlindungan. Dari hal ini terlihat bagaimana kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat mempunyai andil dalam memberi warna kepribadian anggota masyarakat. Yang keempat yaitu pengalaman kelompok.
Mula-mula kelompok keluarga adalah kelompok terpenting bagi anak. Di dalam keluarga, individu mengenal nilai dan norma sosial yang ditanamkan guna menjadi fondasi bagi tingkah laku perkembangan berikutnya. Selanjutnya, individu bergaul dengan kelompok primer. Proses identifikasi dengan demikian juga mulai beralih kepada kelompok sebaya. Yang kelima yaitu ada pengalaman yang unik. Sering kita dapati seseorang yang hidup dalam keluarga yang sama, kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula, muncul kepribadian yang berlainan. Menurut Horton, mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama dan berbeda dalam berbagai hal lainnya. Pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna dapat menyamainya. Dikatakan lebih lanjut oleh Horton bahwasannya pengalaman tidaklah sekedar bertambah, akan tetapi menyatu. Pengalaman yang telah dilewati telah memberikan warna tersendiri dalam kepribadian dan menyatu dalam kepribadian itu. Baru muncullah pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya, Nak. Ada keterkaitan antara struktur sosial dan kepribadian. Dalam kaitannya dengan struktur sosial, manusia atau pribadi menempati posisi antara komponen struktur sosial satu dengan komponen struktur sosial yang lain. Pemahaman terhadap masyarakat secara utuh dan menyeluruh hanya dapat diperoleh jika konsep-konsep sosiologi itu dipadukan dengan pemahaman-pemahaman kepribadian. Struktur sosial masyarakat dapat dipertahankan melalui aksi manusia, yaitu pribadi-pribadi warga masyarakat di dalam kaitan struktur sosial tersebut. Pola perilaku ini juga menyusun sistem nilai. Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ada orang kepengen nyuri kamera. Dia punya kesempatan ya, dan nggak ada orang yang tahu. Tapi si Jojo ini dia tahu bahwa mencuri itu salah. Ya dia pernah diajarkan mungkin sama orang tuanya, sama gurunya gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mencuri pada saat itu meskipun ada kesempatan. Nah, itu yang namanya super ego. Mungkin itu gambarannya, yang lain bisa memberikan tambahan. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silahkan. Terkait tadi ego, super ego gitu. Tadi terkait pertanyaan yang Gifari sudah jelas ya, jawaban dari teman-teman Mas Gifari. Sudah jelas, Mas Adam. Baik. Saya jika tidak lagi menanggapi, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Mau bertanya? Boleh. Bisa nggak? Maksudnya kasih contoh dong, manusia antisosial tuh kayak gimana sih? Makasih. Dijawab ya. Tapi ini sepengetahuan manusia antisosial kan ya pertanyaannya. Itu tuh mungkin orang-orang yang kayak dia tuh kayak gak mau bergabung, gak mau interaksi sama orang-orang sekitarnya lah gitu. Sering Misalnya sendiri gitu. Iya, diajak main misalnya enggak dulu atau apa gitu. Jadi kayak dia tuh selalu menutup diri, atau bahasa sekarang tuh kayak introvert ya.
introvert. Iya. Sama orang juga jarang ngomong, jarang berbicara. Lebih kayak diem, terus dia asik sama dunianya sendiri gitu. Boleh menambahkan? Ya, boleh. Manusia antisosial. Nah, betul yang tadi dibilang sama Mbak Aisyah, bahwa manusia yang antisosial itu seseorang yang kurang interaksi terhadap lingkungannya. Dan manusia antisosial tersebut, dia itu seakan-akan tidak membutuhkan orang lain. Dia lebih sibuk dengan dirinya sendiri, dan dia lebih mementingkan diri sendiri, dan dia tidak peduli dengan lingkungannya, gitu. Atau seperti contoh ini ya, ada paguyuban, suatu daerah itu mempunyai paguyuban, dan paguyuban tersebut membutuhkan suatu orang atau masyarakat. Tetapi seseorang itu yang nggak pernah keluar atau nggak mau bersosialisasi terhadap lingkungan, itu cuek atas paguyuban tersebut, dia cuek dan dia masa bodoh. Mau perkembangan seperti apa atau kegiatannya seperti apa, dia tuh cuek, nggak maksudnya nggak ingin ikut campur gitu. Dan dia tuh lebih sibuknya di kehidupan dia, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh nambahin nggak? Boleh. Silakan. Kalau yang pernah saya baca gitu ya, antisosial itu adalah kayak gangguan pribadi gitu ya. Gangguan pribadi di mana perilaku itu menyimpang dari norma-norma yang ada gitu kan ya, yang bisa membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain gitu. Terus adalah istilah populernya gitu ya, kalau antisosial itu sama aja gitu kayak psikopat atau sosiopat ya, yang ciri-cirinya itu dia tuh nggak memiliki empati pada orang lain, misal, terus melanggar hak orang lain juga, terus tidak mawas diri, merasa dirinya paling hebat gitu. Kalau yang pernah saya baca sih seperti itu ya, antisosial itu. Jadi kayak gangguan pribadi lah, kegangguan pribadi dirinya sendiri gitu. Mungkin seperti itu aja. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan sedikit, Mbak. Iya, saya setuju dengan Kang Givari ya tadi ya. Jadi ada gangguan terhadap dirinya sendiri, itu dari intern ya berarti ya. Terus kalau dari saya itu lebih kepada dari faktor eksternal juga ada ternyata. Orang yang nggak mau bersosialisasi gitu kan, bisa jadi karena udah terlalu kemakan dengan budaya gadget gitu. Akhirnya dia tuh lebih mementingkan gadget daripada lingkungan sekitarnya. Itu dari faktor luar ya. Kalau dari faktor intern itu kan gangguan kejiwaan tadi ya, seperti psikopat gitu ya, yang tadi dibilang. Jadi kalau faktor eksternal, kalau menurut saya ada juga yang tadi dibilang ya. Buktinya misalnya kita lagi rame-rame bareng gitu ya. Orang itu lebih suka dengan gadgetnya masing-masing padahal kita lagi bersosialisasi. Itu juga menjadi faktor kenapa orang-orang itu akhirnya memisahkan gitu dari dunia masyarakat, karena ya itu udah terlalu termakan gadget gitu. Ya mungkin kalau dari saya itu sih sebenarnya masih banyak faktornya kenapa yang
orang itu akhirnya nggak mau bersosialisasi. Bisa jadi faktor apa namanya, dia pengen lebih fokus untuk mendalami ilmu agama gitu kan, sampai ada orang yang pandangannya itu fokus ke depan tanpa melihat kanan kiri gitu, melihat yang kanan kirinya salah, ini udahlah ngapain saya harus bersosialisasi, mereka salah semua gitu kan. Nah, itu juga ada sebenarnya yang gitu-gitu. Itu mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Saya Bang Muhyiddin. Boleh, Mas, silakan. Mau bertanya, kira-kira untuk introvert sendiri bisa diubah atau tidak ya? Kalau bisa diubah, kira-kira cara pola mendidik untuk diri bagaimana ya? Kira-kira itu saja yang Maaf Mbak, sambil nunggu jawaban dari Mas Muhyiddin ya, mungkin saya mau memberikan tambahan sedikit. Saya setuju dengan apa yang kalau yang tadi Mas Budi bilang kan seperti orang yang main jet-jet gitu ya, sehingga akhirnya hasil yang didapat adalah dia menjadi seseorang yang antisosial, nggak apa namanya, nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya, cuma peduli sama jet-jetnya saja gitu. Nah, keterkaitan antara perilakunya dia dengan struktur sosial, ya mungkin kalau kita lihat karena lingkungan dia tinggal di kota, atau mungkin karena status sosialnya dia sebagai orang kaya yang mungkin dari kecil sudah dikasih HP gitu kan, orang tuanya kan mampu membelikan HP, atau dia tinggal di kota, kebutuhan teman-temannya pada pegang HP, akhirnya dia jadi apa namanya, jadi punya HP juga. Nah, ini berbeda dengan struktur sosial ya, kalau kita lihat di pedesaan misalkan, di desa atau di pedalaman di Papua yang mereka nggak kenal HP gitu ya. Maka nanti beda lagi perkembangan kepribadiannya. Makanya kalau kita ingat zaman kita dulu itu kan ya, kan mirip-mirip seperti kalau kita masuk ke pedalaman, ke pedesaan sekarang, mirip lah kayak kita dulu di Bekasi kayak gitu waktu zaman dulu ya. Mereka masih main karet, masih main apa sih, kuda-kudaan gitu ya, masih kayak kita gitu, main congklak gitu. Mereka nggak kenal sama yang namanya HP karena struktur sosialnya mereka, karena mereka tinggal di pedesaan begitu, dan mereka mungkin orang tuanya juga nggak mampu untuk membelikan HP gitu, karena nggak ada kebutuhan untuk membelikan HP, sehingga ya yang muncul akhirnya perkembangan kepribadian yang berbeda, seperti kalau di kota mungkin akhirnya muncul antisosial, kalau di desa nggak ada gitu. Atau bisa juga karena kalau Mas Riko tadi bilang paguyuban gitu ya, bisa juga karena kalau struktur sosial karena ras, mungkin paguyubannya itu terdiri dari orang-orang Jawa saja, sedangkan dia orang Sunda, dia merasa kalau saya gabung nanti nggak pas lah, saya kan orang Sunda misalnya gitu kan. Nah itu kan berarti lagi-lagi struktur sosial mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang gitu. Karena memang ras juga kadang-kadang ya masih apa ya, masih di ini kan ya sama lingkungan masyarakat kita gitu. Karena saya pernah berkunjung di salah satu pondok, terus kemudian ngobrol dengan apa namanya, pengasuhnya di sana. Jadi di sana itu ada semacam santri-santrinya, itu ada semacam apa ya, kayak perkumpulan-perkumpulan, mereka itu makan bareng-bareng sama orang Jawa aja, makan bareng-bareng sama orang Sunda aja gitu kan, orang-orang Sulawesi aja gitu. Jadi mereka masih apa ya, sama ras itu masih kuat gitu ya, masih kental gitu. Orang-orang Arab aja yang keturunan Arab Indonesia gitu kan. Nah itu akhirnya nanti
juga akan mempengaruhi perkembangan kepribadian itu tadi. Ya akhirnya dia jadi nggak mau bergaul sama orang yang selain rasnya gitu. Itu sih tambahan dari saya. Mungkin bisa dibenarkan atau mungkin bisa ditambahkan atau mungkin bisa disalahkan juga gitu. Ini kan nanya apa namanya apa yang saya pahami gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Mbak Siti, kelompoknya Mbak Siti terdiri dari berapa orang? Kok kelihatannya dari tadi cuma Mbak Siti doang yang nongol. 3 orang. Suruh jawab yang lainnya, jangan Mbak Siti saja. Kasihan nggak dapat nilai nanti mereka. Dari tadi saya dengerin loh, saya nilai loh. Tadi pertanyaan Mas Muhyiddin apa ya? Ini Mas Agustia tidak bertanya, dia memberikan tanggapan. Muhyiddin itu dia bertanya, gimana sih orang introvert itu berubah? Gitu, ya kan? Atau mau nanggapi Mas Agus? Azmi, Ahmad Firdaus, yuk. Mbak, boleh menanggapi tadi tanggapan Mas Agus nggak? Boleh. Silakan Pak Wahyu. Iya, tadi dikatakan itu masih kumpulkan sesuai dengan ras masing-masing, yang Sunda-Sunda, Jawa-Jawa, Irian-Irian. Saya pengalaman waktu di Kebumen. Tapi ketika saya di Bekasi, saya di pesantren dikumpulkan ada orang Bandung, Cianjur, orang Jawa, dan orang mana-mana lah. Alhamdulillah di Bekasi itu di pesantrennya Kiai Mustafa itu udah, jadi tidak memandang suku, ras, atau suku Jawa atau Sunda, semuanya itu sama. Jadi di sana itu masak ya bareng-bareng, makan ya bareng-bareng, makan daun. Jadi istilahnya ketika timbul rasa apa, kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama orang Jawa, istilahnya di Pulau Jawa gitu ya, atau orang manapun, ketika kita merasa satu tujuan, yakni untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama-sama, jadi kita tidak akan memandang perbedaan dari suku, ras, ataupun bahasa lainnya. Begitu pula di perumahan-perumahan mungkin ya, di sana kan juga sudah sangat kompleks ya, ada orang mana-mana lah bergabung, yaitu ketika satu misi untuk bersama-sama hidup rukun, walaupun itu berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita sama-sama ingin hidup bermasyarakat. Jadi insya Allah tidak ada memiliki rasa yang berbeda gitu ya. Mungkin itu nanggapin sedikit ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup. Iya, makasih Mas atas tanggapannya. Mbak Siti nanti tolong yang bertanya
yang menanggapi, yang menjawab, ditulis semua ya nama-namanya. Nanti disetorkan ke saya. Baik, Pak. Pak Adam tolong dicatat ya Pak Adam ya. Yang bertanya, yang menanggapi, sama yang menjawab. Siap, Pak. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Mas Muhyiddin. Siap, Pak Mau Gian. mencoba menanggapi. Silakan Oh, Mas. silakan, Mas. Iya, untuk saya pribadi sih, untuk sifat introvert menurut saya itu ada 2 macam. Ya, yang pertama itu sifat alami yang timbul dari dirinya sendiri gitu. Nah, yang untuk sifat alami ini nggak bisa diperbaiki, nggak bisa disembuhkan sih menurut saya sih. Bahkan selama dia nyaman sama dirinya sendiri, itu kadang-kadang memiliki kebaikan tersendiri buat dirinya gitu. Malah kalau yang sifat alami ini kebanyakan memiliki keunikan-keunikan tersendiri sih. Nah, yang kedua itu sifat introvert karena dia biasanya memiliki problematika pada dirinya gitu, sehingga dia menjadi introvert gitu. Nah, untuk ini sih kita sebagai teman sih sebaiknya cara mengatasinya itu dengan memberikan edukasi gitu, memberikan hiburan, mengajak ke hal-hal yang baik gitu. Mungkin seperti itu sih. Barangkali ada yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, teman-teman semuanya, masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin bisa disimpulkan kembali oleh pemateri pada pagi hari ini. Silakan sebelum kita tutup. Saya aja yang menyimpulkan, Pak. Baik, silakan Pak. Oke. Materi hari ini tentang unsur-unsur sosial dan kepribadian. Ini menandaskan kembali bahwa pendidikan mempengaruhi perkembangan sosial maupun kepribadian seseorang. Kalau tadi Mas Agustian mengatakan bahwa seseorang bisa berkembang kepribadiannya, itu secara otomatis pengaruh pendidikan sangat urgen. Begitupun ketika Mas Gilang mengatakan bahwa, ataupun Mas Patari mengatakan bahwa kepribadian tidak bisa dirubah, karena memang di dalam kepribadian itu ada faktor penting yang mempengaruhi, yaitu pendidikan, perasaan, dan naluri. Nah, naluri ini datangnya dari diri pribadi seseorang. Maka Mas Kipa tadi mengatakan bahwa kepribadian seseorang itu yang terbaik adalah menurut kepribadiannya, bukan meniru orang lain. Namun karena ada unsur sosial, maka kemudian perkembangan pendidikan itu berubah, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan lingkungan yang mempengaruhinya. Maka kemudian pendidikan berperan penting terhadap berubahnya perilaku seseorang dalam melakukan pikiran, perasaan, maupun sebuah kehendak. Kehendak seseorang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu diakibatkan oleh perasaan yang dia dapatkan dari cara berpikirnya mereka. Cara berpikirnya
manusia dipengaruhi oleh proses edukasi atau proses pendidikan dan sosial. Jadi di sini unsur sosial dan kepribadian itu mempengaruhi cara bertindak, bergaul, berkehendak, dan berpikirnya seseorang, dan peran pendidikan begitu penting terhadap upaya perubahan perilaku seseorang. Misalnya saya berikan contoh kehidupan yang ada di sekolah. Kenakalan antara murid yang satu dengan murid yang lain bisa terjadi karena dipengaruhi struktur sosial yang mereka alami di keluarganya, misalnya struktur yang mereka orang kaya, yang mereka lingkungannya bejat misalnya, tetapi kemudian kepribadiannya berubah ketika mereka mendapatkan pendidikan, dan pendidikan yang diberikan oleh guru itu kemudian membentuk kepribadian seseorang. Ini kesimpulannya. Untuk materi makalah saya kasih nilai 96 dengan nilai huruf B. Saya minta nanti sistematikanya diperbaiki, terutama harus ada bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Tadi saya tidak menangkap adanya bab penutup. Begitu saja Pak Adam, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter untuk orang temannya. Baik teman-teman semuanya, karena waktu juga sebentar lagi, kita sesi dokumentasi dulu. Mohon videonya dibuka. Semuanya yang bisa buka video, harap dibuka videonya. Yang lainnya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Mungkin tadi sudah ini sama Pak Dr. Sarwo. Terima kasih juga kepada pemateri, teman-teman yang sudah berdiskusi ya. Jadi teman-teman yang ikut diskusi akan dicatat sebagai nilai tambahan ya. Berharap yang lainnya tetap minggu depan bisa mengikuti diskusi gitu ya. Biar mungkin ada nilai tambahan untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.